Kalau bahasa pemerintah ya, terkait dengan kondisi ekonomi makro ya, termasuk kondisi fiskal, itu tone-nya memang, selalu positif ya. Karena, kalau dia mengakui bahwa ada, eee, keburukan atau ada yang lemah dari sisi indikator-indikator ekonomi Indonesia, maka ini akan menjadi, hal yang menakutkan bagi investor ya, sehingga, akan memberikan goncangan ya atau implikasi negatif terhadap perekonomian Indonesia dalam waktu yang sangat cepat ya. Karena kita tahu bahwa, perekonomian Indonesia ya, khususnya fiskal ya, itu ditopang oleh pembiayaan, utang ya, dan sebagian utang kita itu memang dipegang oleh, investor asing dan, investor domestik ya. Eee, dan mereka ini, sangat memperhatikan ya, kata demi kata yang disampaikan oleh presiden ataupun, pemerintah ya, dalam hal ini, lebih spesifik lagi Bank Indonesia atau misalnya Kementerian Keuangan ya. Jadi kita ingat bahwa ketika Pak Prabowo misalnya dulu mengatakan bahwa, eee, pada bulan Januari ya kalau nggak salah di Doha itu, di Qatar ya, mengatakan bahwa, eee, debt, to GDP kita masih bisa ditingkatkan sampai ke 50% ya. Setelah itu, pasar saham langsung, mengalami goncangan ya karena, investor-investor asing khawatir ya kalau utang pemerintah Indonesia itu semakin besar maka, kemampuannya dalam membayar ya, itu akan semakin sulit karena, pertumbuhan ekonomi Indonesia juga relatif, rendah gitu. Jadi akan, berat bagi pemerintah Indonesia untuk membayar, bunga utang yang, selalu mengalami peningkatan. Jadi maksud saya, eee, kadang-kadang memang statement dan selalu ya statement pemerintah itu tidak sesuai dengan kenyataan gitu. Jadi, ini yang perlu difahami oleh publik gitu. Kemudian yang kedua ya, terkait dengan realitas, utang Indonesia, memang, pemerintah Indonesia khususnya. Jadi, eee, selalu ya pemerintah mengatakan bahwa jadi ada beberapa indikator-indikator yang dijadikan referensi atau dijadikan patokan oleh pemerintah bahwa, posisi utang negara dalam hal ini, pemerintah itu masih relatif aman gitu. Jadi yang sering dipakai adalah debt to GDP ya. Jadi yang debt to GDP yang tahun lalu sampai 40% sekarang memang agak mengalami penurunan ya, menjadi, sekitar 39%. Eee, tapi meskipun ya, mengalami penurunan, tapi ini tetap besar ya bagi pemerintah Indonesia. Karena apa? Karena, eee, kalau kita lihat ya, dalam 2 tahun terakhir ini khususnya ya dalam, 2024 ini memang penerimaan APBN kita ini, mengalami penurunan yang cukup parah ya, jadi cukup signifikan gitu. Jadi, misalnya, dalam konferensi pers, Bu Sri Mulyani beberapa waktu yang lalu ya, yang itu bisa dibaca mungkin di APBN kita, jadi penerimaan pemerintah ya, itu mengalami, minus 8%. Jadi tidak sesuai dengan yang ditargetkan oleh Kementerian Keuangan gitu. Kemudian juga kalau kita lihat ya, beberapa indikator-indikator yang lain yang, sangat berpengaruh pada, pendapatan pemerintah ya, termasuk juga belanja pemerintah adalah indikator-indikator misalnya, eee, nilai tukar ya. Jadi nilai tukar itu pada APBN di-setting ya, jadi diperkirakan nilai tukar itu sekitar Rp15.000. Nah sekarang itu sudah, hampir, 15.500 ya. Jadi, cukup tinggi ya. Kemudian, suku bunga ya, jadi suku bunga ditargetkan itu 6,7%, tapi kalau realisasinya sekarang itu menjadi 7%. Bahkan, suku bunga kita itu lebih tinggi 2 kali lipat lebih ya dibandingkan Malaysia dan Thailand gitu. Jadi artinya untuk mendapatkan, eee, pinjaman dari investor-investor asing ya, kita membayar 2 kali lipat dibandingkan, yang dibayar oleh Malaysia ya, dibayar oleh Thailand, kemudian yang dibayar oleh Cina gitu. Artinya memang, kenapa Indonesia masih mendapatkan kepercayaan ya dari investor-investor asing itu karena ya suku bunga yang diberikan
memang sangat tinggi ya. Jadi bisa dibayangkan kalau suku bunganya itu rendah, maka akan sangat sulit bagi pemerintah Indonesia mendapatkan pinjaman asing. Nah, itu yang kemudian mengakibatkan pemerintah masih bisa mempertahankan APBN gitu. Jadi APBN kita karena tadi pendapatan penerimaan negara ini rendah ya, karena kita tahu bahwa penerimaan negara Indonesia itu perpajakan ya, 80% itu dari perpajakan, dan perpajakan kita ya beberapa tahun terakhir ini banyak ditopang oleh komoditas ya primer ya, seperti batu bara ya, kemudian sawit, dan harga-harga komoditas ini sekarang mengalami penurunan gitu. Sehingga konsekuensinya penerimaan pajak juga turun yang cukup signifikan. Nah, terus bagaimana penerimaan pajak turun sementara belanja-belanja ini kan harus tetap dibayarkan gitu, harus tetap direalisasikan. Maka ya salah satunya cara adalah menambah jumlah utang gitu. Inilah yang menjadi strategi Jokowi ya dalam 10 tahun terakhir ini. Jadi pemerintah Jokowi tidak bisa mendorong peningkatan pendapatan, sementara belanjanya itu ditarik ya, di setting secara besar-besaran, sehingga ya konsekuensinya defisit itu terus melebar dan utang kita semakin besar, dan ya dampaknya berikutnya adalah pembayaran bunga utang ini semakin tinggi gitu. Dan tahun ini ya dan mungkin tahun-tahun depan ya pembayaran bunga utang kita itu sudah melampaui pembayaran belanja pegawai ya, belanja modal ya, atau belanja infrastruktur ya, belanja subsidi. Ya, bahkan subsidi mungkin hampir nanti ya bisa pembayaran bunga utang itu bisa 2 kali lipat dibandingkan pembayaran subsidi gitu. Nah, ini yang terjadi, dan bahkan ada rencana ya pemerintah itu untuk melakukan pemangkasan subsidi BBM ya. Nah, tapi ini masih dalam proses pembahasan. Nah, jadi inilah akibat ketika memang desain APBN kita ini ditambal oleh utang ya sebagai alternatif pembiayaan pajak yang itu mengalami penurunan. Nah, kemudian kalau ditanyakan tadi ya, apakah ini masih relatif aman, karena negara-negara lain ya seperti Jepang ya, yang debt to GDP-nya sampai 270%, yang Amerika itu 100% ya, Indonesia kan masih 39%. Sebenarnya ini ada hal yang cukup keliru ya, dan ini juga sudah disadari, dan sebenarnya disadari oleh pemerintah bahwa menggunakan rasio debt to GDP ini tidak terlalu tepat ya. Kenapa? Karena utang dibandingkan dengan ekonomi Indonesia. Sementara peran pemerintah terhadap ekonomi Indonesia itu kan hanya sekitar 10-15% gitu. Jadi kan nggak mungkin kekayaan ekonomi ini, kalau secara bahasa sederhananya kan, itu bisa dijadikan sebagai jaminan untuk membayar utang pemerintah. Ya, utang pemerintah itu ya jaminannya adalah penerimaan pemerintah gitu, penerimaan pemerintah. Dan kalau kita lihat ya, misalnya berapa penerimaan pemerintah dibandingkan dengan utang pemerintah ya, itu kalau saya tidak salah ada sekitar sudah 300% gitu. Jadi sudah sangat tinggi dibandingkan dengan tadi kalau kita menggunakan debt to GDP gitu. Jadi sangat beda gitu, sangat beda hasilnya gitu. Jadi dan rasio utang terhadap pendapatan ini memang lebih rasional, karena pendapatan itulah yang kemudian bisa membayar utang-utang yang ditarik oleh pemerintah itu sendiri. Dan saya kira ke depannya pemerintah ini juga akan lebih berisiko ya postur APBN-nya, karena kami memperkirakan bahwa pendapatan pemerintah ini masih akan tetap stagnan gitu. Termasuk pertumbuhan ekonomi juga relatif stagnan, dan di sisi lain pemerintah ya baru ya sudah merencanakan mengeluarkan anggaran-anggaran yang cukup bombastis ya. Salah satunya adalah makan siang gratis dan IKN dan seterusnya itu. Saya kira itu mungkin sebagai pengantar dari saya.